Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami, melimpahi kami dengan kebaikan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan hari lepas hari. Dan terima kasih untuk hari baru ini. Kami kembali ada karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25-26. Tertulis demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ungkapan selain Kau tiada yang lain merupakan pernyataan yang luar biasa, bernilai sangat dalam. Tapi ujiannya juga besar. Dalam pernikahan, suami diuji cintanya. Apakah hanya kepada istrinya satu-satunya? Ataukah ada yang lain yang ia idamkan karena lebih cantik? Begitu juga istri diuji cintanya. Apakah hanya kepada suaminya? Atau ada orang yang lain yang ia lebih cinta karena lebih tajir? Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita seharusnya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang ada dalam hati kita dan tidak ada yang lain. Ketika keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, dalam masalah atau tidak ada masalah, Tuhan yang selalu di hati dan tidak ada yang lain. Dalam Mazmur 73 ayat 25-26 ini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ini berbicara hasrat, keinginan, kerinduan dari jiwa manusia yang selalu tertuju kepada Allah, kepada Tuhan yang dicintai, yang dikasihi dengan segenap hati. Tidak ada yang kita miliki di sorga selain Allah. Allah, pencipta, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah fokus hidup kita. Dialah juga yang akan kita jumpai di dalam kekekalan. Kalau pada akhirnya di dalam sorga Tuhanlah yang menjadi bagian kita, maka seharusnya di bumi ini kita pun menjadikan Tuhan sebagai pribadi satu-satunya yang ada dalam hati, yang kita kasihi, yang kita imani, yang kita sembah dan kita agungkan, kita taati dan kita dengarkan perintahnya. Ada banyak seringkali keinginan kita di dunia ini, tapi keinginan yang terbesar, hasrat yang terhebat dalam hati kita, hendaknya selalu dan senantiasa adalah Tuhan semata-mata. Di bumi ini kita punya banyak teman, mungkin juga banyak sahabat. Ada banyak orang-orang yang baik di sekitar kita. Ada keluarga kita. Ada idola-idola yang bertebaran, yang sangat digandrungi orang. Tapi dari antara sekian banyak orang, sekian banyak pribadi, tokoh di dunia ini, hendaknya Tuhanlah yang selalu ada dalam hati kita. Hendaknya hanya Tuhan saja yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kita. Kalau Tuhan yang selalu menjadi kerinduan kita, maka kita tidak akan menjadi susah karena keadaan. Dikatakan di sini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini juga berarti bahwa sekalipun semua harta kita, pekerjaan kita, usaha kita menjadi
lenyap, maka sukacita hati kita tidak akan pernah berubah. Karena yang menjadi fokus hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kerinduan, keinginan, tujuan kita, maka kita tetap akan bersukacita. Dalam keadaan krisis sekalipun, dalam keadaan yang sulit, dalam masalah, dalam penderitaan, dalam situasi tekanan yang bagaimanapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhanlah yang akan kita jumpai di sorga. Dan kalau kita tidak bisa bersukacita karena Tuhan ketika kita ada di bumi ini, maka untuk apa kita ada di dalam sorga? Kalau kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai fokus utama kita selama kita ada di dunia ini, maka keberadaan kita di dalam sorga menjadi suatu pertanyaan. Sebab di dalam sorga yang akan kita jumpai adalah Tuhan. Karena itu saudara, mulailah dari sekarang, ketika kita masih ada di bumi ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, milikilah hati yang selalu merindukan, mengingini, dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat dan bersukacita oleh karena Tuhan yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi kerinduan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menduakan Tuhan, kami punya pemikiran yang menyimpang daripada-Mu, tidak menjadikan Engkau pribadi satu-satunya yang menjadi fokus kami. Jamah setiap hati kami, bersihkan ya Tuhan dari segala keinginan yang tidak berkenan, dan biarlah Engkau Tuhan menjadi pribadi yang utama, yang terutama dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, supaya kami berkemenangan dan hidup kami selalu menjadi berkat kesaksian. Lawat setiap kami Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang tiada berdaya, dan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap orang mengalami Engkau Tuhan dan percaya kepadamu serta menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.